Tidak semua tempat angker ingin menakut-nakuti. Beberapa hanya ingin diingat dengan benar. Bekas Hotel Cakra di Solo adalah salah satunya. Ia tidak mengejar pengunjung. Ia tidak berteriak. Ia hanya menunggu. Sampai ada yang datang dengan niat yang salah. Dan malam itu, 3 orang datang. Padahal seharusnya hanya 2 yang pulang. Mereka datang bukan karena berani. Mereka datang karena rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Putra, 24 tahun, adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan sejarah di Solo. Ia sedang menyusun skripsi tentang bangunan kolonial dan peninggalan pendudukan Jepang. Bekas Hotel Cakra menarik perhatiannya bukan karena cerita horor, tapi karena satu kalimat samar dalam arsip lama. Beberapa perwira Jepang mengakhiri hidupnya di lokasi ini. Putra ingin bukti, bukan cerita. Dimas, 25 tahun, sahabat Putra sejak SMA, ikut dengan tujuan yang jauh lebih sederhana, konten. Ia mengelola kanal media sosial bertema eksplorasi tempat angker. Menurutnya, hotel tua ini adalah tambang views yang belum digarap maksimal. Kalimat favoritnya malam itu, kalau nggak kerasukan, minimal viral. Sari, 23 tahun, adalah satu-satunya yang sebenarnya tidak ingin masuk. Mahasiswi psikologi, sensitif terhadap suasana dan emosi, Sari ikut hanya karena tak tega membiarkan 2 temannya masuk sendirian. Sebelum kita lanjut ceritanya, saya mau ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah setia nonton dan dengerin cerita horor di channel ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar pengalaman horor kalian. Cerita yang paling menarik nanti akan saya buatkan videonya. Sejak kecil ia sering merasakan hal-hal ganjil, suara, mimpi, firasat, dan bekas Hotel Cakra membuat dadanya sesak bahkan sebelum mereka melewati gerbang. Malam itu hujan baru saja reda. Jalan Slamet Riyadi tampak lengang dan di antara bangunan modern, bekas Hotel Cakra berdiri seperti luka lama yang ditutup seadanya. Catnya mengelupas, jendela-jendelanya gelap dan gerbang besinya terbuka sedikit, seolah mengundang atau memperingatkan. Tujuan kita jelas, kata Putra sambil menyalakan senter. Dokumentasi, 10 menit, habis itu keluar. Dimas mengangguk antusias. 10 menit cukup buat dapat intro, mid, sama ending kerasukan. Sari mendesah. Kalau aku pingsan, jangan dijadiin thumbnail. Begitu kaki mereka menginjak lantai dalam, udara berubah. Bukan dingin, lebih seperti berat, penuh tekanan. Hotel itu sunyi, tapi sunyi yang berisik. Setiap langkah mereka memantul di lorong panjang, karpet usang menempel seperti kulit mati, dan bau besi bercampur lembab menyusup ke hidung. Hotel ini dulu megah, lalu perang datang. Pada masa pendudukan Jepang, bangunan ini berubah fungsi. Ia menjadi markas sementara, tempat istirahat tentara, dan, menurut cerita yang beredar di kalangan warga lama, tempat harakiri saat kekalahan tak terelakkan. Darah yang tumpah tak pernah benar-benar pergi. Ia meresap. Menunggu. Langkah mereka terhenti ketika terdengar suara lain, bukan milik mereka. Tok, tok, tok. Langkah kaki berat, teratur, seperti barisan. Put, bisik Sari, wajahnya pucat. Ini tempat gak suka didatengin. Dimas berusaha tertawa. Santai, paling cuma gema sejarah. Lampu senternya berkedip. Oke, sejarahnya marah. Di ujung lorong, bayangan berdiri. Tegak, diam. Topi tentara Jepang, seragam kusam. Wajahnya kabur, tapi rasa teror yang dipancarkannya nyata. Dari tubuhnya menetes cairan gelap, jatuh ke lantai tanpa suara. Putra merasa kepalanya dipenuhi gambaran yang bukan miliknya. Tentara berlutut, doa terakhir. Pedang ditarik perlahan. Satu tebasan. Lalu gelap. Ini bukan hantu biasa, gumamnya. Ini sisa peristiwa. Ketika mereka berlari, lorong terasa memanjang tak masuk akal. Pintu-pintu kamar terlewati cepat sampai sebuah angka membuat mereka berhenti. 13. Sari menggeleng pelan. Jangan. Dimas menelan ludah. Secara logika, angka nggak bisa jahat. Pintu kamar 13 terbuka sendiri. Di dalamnya, sosok tentara Jepang berlutut, tembus pandang. Wajahnya penuh penyesalan yang tak sempat diucapkan. Suaranya datang dari segala arah. Pergi.
atau tinggal dan mengingat. Ruangan berubah. Mereka melihat masa lalu, keputusan, rasa malu, kematian yang dipilih tapi tak pernah selesai. Hotel ini bukan marah, ia ingin diingat dengan benar. Putra maju, gemetar. Kami tahu apa yang terjadi di sini. Kami mengingat. Satu persatu bayangan berdiri, memberi hormat. Suasana mereda. Pintu keluar terbuka. Pagi menyambut mereka. Kota Solo hidup seperti biasa. Dimas duduk di trotoar sambil tertawa gemetar. Mulai sekarang, konten kita kuliner aja. Sari mengangguk cepat. Putra menoleh ke belakang. Bekas Hotel Cakra masih berdiri. Sunyi, tapi tidak lagi menekan. Seolah berbisik, sejarah tidak minta ditakuti. Hanya jangan dilupakan. Pagi itu terasa normal. Terlalu normal untuk orang-orang yang baru saja lolos dari tempat yang seharusnya tidak membiarkan siapapun keluar dengan utuh. Putra berjalan pulang ke kosnya sambil membawa catatan dan rekaman suara dari dalam hotel. Beberapa bagian kosong, beberapa bagian hanya berisi desis, dan satu suara napas yang bukan milik siapapun di antara mereka. Ia menghibur diri. File rusak. Dimas langsung mengunggah cuplikan video malam itu. Judulnya bombastis, seperti biasa. Views naik cepat, tapi kolom komentar aneh. Kok bayangan di menit 7.13 ngikut pas keluar? Suara Jepang itu bukan efek kan? Bang, yang di belakang kamu itu siapa? Dimas menertawakannya. Sampai malam hari, ketika ia sadar refleksinya di cermin kamar mandi tidak bergerak bersamaan dengannya. Sari adalah yang paling berubah. Sejak malam itu, ia sering terbangun pukul 03.13. Selalu jam yang sama. Selalu dengan mimpi yang sama. Lorong hotel memanjang, dan suara pedang diseret pelan di lantai. Yang paling aneh, dalam mimpinya, ada 4 orang berjalan masuk ke hotel. Bukan 3. 2 hari kemudian, Putra kembali ke bekas Hotel Cakra. Sendirian. Bukan karena nekat, tapi karena ia merasa dipanggil. Sejak malam itu, ia mulai mengerti satu hal. Mereka memang diizinkan keluar, tapi sesuatu ikut pulang. Gerbang hotel kini tertutup rapat, tapi saat Putra menyentuhnya, besi itu terasa hangat, seperti kulit manusia. Di dalam, lorong terlihat lebih rapi, lebih utuh, seolah waktu sedikit mundur. Dan di ujung lorong, ada Dimas. Berdiri tegak, diam, mengenakan seragam tentara Jepang. Put, katanya dengan suara datar. Aku ketinggalan. Putra mundur gemetar. Ini bukan kamu. Dimas tersenyum. Tapi senyum itu salah. Terlalu kaku. Aku cuma pinjam bentuknya. Dia yang paling suka dilihat orang. Di dinding, Putra melihat tulisan baru, basah, gelap. Ingat kami. Jangan jadikan kami tontonan. Sekejap, Putra paham. Hotel itu tidak marah pada mereka karena datang. Ia marah karena dijadikan hiburan. Malam itu, video Dimas hilang dari internet. Akunnya kosong. Seolah tidak pernah ada. Sari menemukan satu pesan suara baru di ponselnya. Dari Dimas. Isinya hanya satu kalimat. Diucapkan pelan. Dengan aksen Jepang yang kental. Aku sudah pulang. Kalian jangan. Keesokan harinya, warga sekitar melihat bekas Hotel Cakra tampak lebih terang. Jendelanya terbuka. Benderanya berkibar entah dari mana. Dan di salah satu jendela lantai atas, ada bayangan tentara berdiri sambil memegang ponsel, seolah sedang merekam. Sari menyadari ada yang salah pada dirinya sebelum orang lain menyadarinya. Awalnya kecil. Bayangannya di cermin kamar kosnya kadang terlambat bergerak, sepersekian detik, seperti video dengan sinkronisasi buruk. Lalu suara langkah kaki yang selalu berhenti tepat di depan pintu, tapi tak pernah ada siapapun di luar. Dan setiap malam, jam 03.13, ia terbangun dengan satu kalimat yang terus berulang di kepalanya. Yang lihat akan diingat. Sari mencoba menjelaskan semuanya secara logis. Ia mahasiswa psikologi. Ia paham trauma, sugesti, gangguan tidur. Tapi logika mulai runtuh saat ia menemukan bekas sayatan tipis di lengannya. Lurus, rapi, seperti bekas ujung pedang. Tidak sakit, tidak berdarah. Seolah itu bukan luka,
melainkan tanda kepemilikan. Putra mulai menghilang dari kampus. Skripsinya berubah arah total. Judul barunya membuat dosennya terdiam lama. Ingatan kolektif pada ruang kekerasan dan manifestasi pasca kematian. Ia tahu satu hal pasti. Bekas Hotel Cakra tidak mengambil Dimas secara acak. Ia mengambil yang memperlakukan sejarah sebagai tontonan. Dan sekarang, ia sedang memilih lagi. Sari akhirnya kembali ke hotel itu. Bukan karena dipanggil, tapi karena ia sudah setengah berada di sana. Bangunan itu menyambutnya dengan sunyi yang terlalu ramah. Lorong-lorong terasa dekat, seperti rumah yang mengingat penghuninya. Di kamar 13, ia melihat pantulan dirinya, tapi mengenakan seragam putih kusam, rambut terikat rapi, wajah datar tanpa emosi. "Aku gak mau gantiin siapapun," bisik Sari. Pantulan itu tersenyum tipis. "Kamu bukan pengganti, kamu saksi." Sekejap, ingatan mengalir deras ke pikirannya. Jeritan tertahan, doa terakhir, tangan gemetar yang memegang pedang. Bukan dari sudut pandang korban, melainkan dari mereka yang menonton dan memilih diam. Sari jatuh terduduk. Ia paham sekarang. Hotel ini tidak mencari darah. Ia mencari orang yang mau mengingat tanpa menghakimi. Malam itu Sari menulis. Bukan status, bukan konten. Ia menulis semua yang ia lihat. Nama-nama yang terlupa, peristiwa yang sengaja dihapus. Ia mengunggahnya sebagai arsip, tanpa judul sensasional, tanpa iklan. Tulisan itu tidak viral, tapi dibaca oleh orang yang tepat. Sejak hari itu, jam 03.13 berhenti muncul di hidupnya. Putra mengunjungi hotel untuk terakhir kalinya. Di depan gerbang, ia melihat bayangan Dimas berdiri di balik jendela. Kali ini tanpa seragam, tanpa senyum palsu. Ia mengangguk pelan, sebagai salam perpisahan. Bekas Hotel Cakra kembali sunyi. Namun warga sekitar bersumpah, selama masih ada orang yang datang hanya untuk menertawakan, selama sejarah diperas jadi hiburan murah, hotel itu akan selalu mencari cara untuk mengingatkan. Dan kadang, pengingat itu pulang bersama kita. Tahun berganti. Bekas Hotel Cakra tidak lagi viral. Tidak ada konten uji nyali. Tidak ada rumah hantu musiman. Gerbangnya dikunci rapat, dindingnya ditumbuhi lumut, dan warga sekitar sepakat pada satu hal. Tempat itu lebih baik dilupakan dengan sopan. Sari lulus. Ia tidak pernah lagi bermimpi tentang lorong panjang atau suara pedang. Hidupnya terlihat normal, terlalu normal bahkan. Ia bekerja di sebuah lembaga arsip budaya, mengurusi dokumen lama, surat-surat yang hampir dilupakan, dan kesaksian yang tidak pernah diminta untuk didengar. Ironisnya, ia justru dikelilingi oleh masa lalu setiap hari. Putra, ia pindah dari Solo. Tidak ada perpisahan resmi, tidak ada kabar panjang. Hanya satu pesan singkat yang dikirim larut malam. "Ada hal yang gak bisa selesai kalau aku tetap dekat." Sari membaca pesan itu lama. Ada nada bersalah di sana. Suatu sore, Sari mendapat kiriman tanpa nama pengirim. Isinya sebuah rekaman audio lama, format kasar, kualitas buruk. Tanggal di metadata membuatnya merinding. Malam mereka masuk hotel. Ia menekan tombol play. Awalnya hanya desis, lalu suara langkah kaki, dan kemudian suara keempat. Bukan Putra, bukan Dimas, bukan dirinya. Suara itu berbicara pelan, tenang, dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. "Kalau kalian keluar, satu harus kembali." Sari menghentikan rekaman, tangannya gemetar. Ia baru sadar satu hal yang selama ini luput. Tidak pernah ada janji bahwa semua boleh pulang. Malam itu, tanpa benar-benar memutuskan, Sari berjalan menuju bekas Hotel Cakra. Bangunan itu gelap, tapi tidak kosong. Di depan gerbang, seseorang berdiri membelakanginya. Tubuhnya kurus. Rambutnya sedikit lebih panjang dari yang ia ingat. "Put," suaranya hampir tidak keluar. Putra menoleh. Wajahnya pucat, tapi matanya tenang. "Aku capek lari," katanya. "Dan kamu gak seharusnya yang menanggung." Sari menggeleng. "Aku udah baik-baik aja." Putra tersenyum lemah. Itu masalahnya. Ia melangkah mendekat ke gerbang.
Besi tua itu bergetar pelan seperti mengenali tuannya. Ada orang yang cocok buat jadi pengingat, lanjut Putra. Dan ada yang cocok buat lanjut hidup. Kamu yang kedua. Dan kamu? Suara Sari pecah. Putra menoleh sekali lagi. Aku sejarah. Gerbang menutup dengan suara berat. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara pedang. Hanya sunyi yang akhirnya terasa utuh. Beberapa minggu kemudian, sebuah papan kecil dipasang di depan bangunan itu. Bukan larangan, bukan peringatan horor, hanya tulisan sederhana. Bangunan bersejarah, mohon dihormati. Sejak hari itu tidak ada lagi yang melihat bayangan tentara di jendela. Tidak ada suara langkah kaki di malam hari. Tapi kadang saat senja tepat pukul 03.13, penjaga sekitar bersumpah melihat satu sosok berdiri di lorong dalam. Bukan tentara, bukan hantu. Seorang pemuda membawa buku catatan. Menulis, seolah memastikan tak ada lagi yang lupa. Tamat. Atau setidaknya ditutup dengan benar.